Nah, hari ini kita mau main games bersama Angel, Ken, Starsky, Gaby. Nah, game hari ini kebagi dalam dua babak. Babak pertama yaitu true or false dan babak kedua yaitu pengetahuan umum. Nah, sekarang kita langsung aja ke babak yang pertama. Cara mainnya yaitu Abraham mempunyai saudara yang bernama Nahor. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh, false. Yakin? Yakin, Yakin? yakin, Yakin? yakin. Udah 3 kali lah. Jawabannya salah. Jawabannya benar. Gimana, Abraham Pos? mempunyai saudara yang bernama Nahor. Jadi ada Nahor. Aku nggak tahu. Ada di kejadian. Oke. Abraham punya saudara mah Banyak. banyak. Ya udah, tapi kan salah satunya. Kan aku belum anaknya. kenalan. Jadi jawabannya benar atau enggak? Nah, katanya tadi benar. Tadi kata salah. Benar. Tadi gue Aku bilang false, salah ya. maksudnya benar. Gaby jadi bingung. Aku nggak ngerti deh maksudnya. Kasihan. Oke, yang kedua. Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Benar atau salah? 1, Bagian 2, baik. 3. Bagian baik. True. Betul. Yeay. Kok dia Gue pikir 3 hari ini Ambela nggak sih? Abraham mati pada umur 174 tahun. Benar atau salah? 1, 2, 3. Kok nggak ada yang benar? Bagian baik. False. Salah. Oh, gue sudah jadi. sama. Lu ngasal kan? Iya. Jadi Emang jawabannya benar berapa? 175. Oke, betul. Tuh kan? Aku belajar tadi di kampus. Dibelajarin timeline-nya. Sakit. Sakit. Pertanyaan berikutnya. False lagi nih. Iya. Abraham berumur 120 tahun saat Ishak lahir. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh. Benar? Yakin? Benar? Yakin? Ya udah kan mereka yang jawab. Kenapa lihat kita? Jawabannya adalah Salah. salah. Iya, betul. Abraham berumur 100 tahun saat Ishak lahir. Iya, Terus 100 kan. Jadi 120. berikutnya, Zakheus merupakan orang yang gagah perkasa yang memanjat pohon untuk melihat Tuhan. Oh. Benar atau salah? Oh, salah lah. Iya. Orang dia orang kecil. Oh, betul! Dia orang pendek. Langsung mau jawaban-jawabannya. Ngapain dia udah gagah masih manjat pohon? Oke, next. Udah kerjaan pohon itu patah dong. Yes, ada 2 poin. 2 poin guys. 1 poin ya masih. 1 poin guys, gak jadi. Satu poin. Jadi kita yang dua. Kita 2. Imbang. Kok imbang? Iya dong. Gimana kita yang dua? Kita kalah guys. Next. Musa lahir di Mesir. Benar atau salah? Oh, 1, 2, 3. Bikin baik. Ya, Bikin baik jawabannya. Benar. Masa sih? True. betul. Yeay. Tadi tuh aku nggak salah, Musa Gitu lahirnya dong. itu di sungai. di Sungai Mesir. Musa dibesarkan di rumah Raja Firaun hingga usia 50 tahun. Benar atau salah? Oh. Itu 1, 2, 3. Oh iya. 1, 2, 3. Oh. Ya. False. Ya, kamu mungkin 50 tahun tua banget. Yang benar nomor berapa? Emang harus dijawab yang benar? Iya. Baru bisa mendapat poin. Sekali jawabannya betul. False. Jadi Musa betul dibesarkan di rumah. Iya. Terus main gini. Jawabannya false.
Oke, nah itu kan dari menjawab. Musa dibesarkan di rumah Raja Firaun hingga usia 40 tahun. Oh tua juga. Sudah tua ya. Tapi nggak 50. Iya iya. Udah capek kayak si Raja. Lama loh 50 tahun. 40 tahun 40 kali 360. 365 dong. Jadi kita Yang lanjutin. penting 40. Makanya sih banyak. Jadi 30 kali Max, dia Dua. harus serius nih. 1460 atau 440 kali 00. 14.000 hari. Capek loh. Dia ngapain sih, dia masih gitu? 14.000 hari. Ya lu denger ya, Musa. Dulu ya. Tema. Hah? Tema Oh. Stargy Online. Service pertama di tahun ini yaitu out of comfort zone. Benar atau salah? Bentar. Tema Stargy Online Service pertama di tahun ini yaitu out of comfort zone. Benar atau salah? True or false? Hitung dong. 1, 2, 3. Back and back. Ya, True. Koyehu. Salah ya? jawabannya. Bukan. Tema. Judul atau tema sih? Beda. Tema bukan namanya dan itu. Kalau temanya beda lagi. Kalau judul ya aku tonton dulu. Oh iya bu. Jawabannya salah. Koyehu itu it can work. Out of comfort zone siapa? Saya beli. Oh iya. Oh iya juga? Itu udah si Sally. Di seri top 3 bahkan. Kan habis Koyehu. Temanya beda nih, kita lihat nih temanya. Sally, ya? Ini Iya. udah si Sally. Ini bahkan judulnya si Sally. Setelah 3 bulan air bah itu, Tuhan mengirimkan angin kering. Benar. Setelah 3 bulan air bah itu, Tuhan mengirimkan angin kering. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh. Bos. Betul. Iya. Jawabannya setelah 5 bulan angin itu mengirimkan angin kering. Oh. Yeay. Jadi tahu. Ini template aja, template. Kita nggak ada poin-poinnya. Gimana kalau menang ya? Susah ya, ini kebanyakan mikir ya. Iya iya, terlalu serius kita nih. Aduh, nggak boleh. Oh. Belum. Isi Efesus 4 ayat 2. Bi. Ayo Bi. Isi Efesus Ayat hafalan Arrow Kids. ayat Emang iya ya? 2. Nggak tahu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Benar atau salah? Oh. Bikin baik. 1, 2, 3. Back and back. False. False. Jawabannya Oh, salah. Benar. Iya. Maksudnya? Isi Kamu salah True, maksudnya. jawabannya salah. Jawabannya salah. Kamu bilangnya true atau false? Jawabannya true. Jawabannya false. Jawabannya true. Kita lebih paham ya. Iya. Jawabannya true. Oke. Oke. Salah kita. Yeay. Maaf. Lanjut. Gomen. Ayo. Ayo. Ayo apa ya? No, jangan bilang. Oh. Tuhan memberikan tiang api di malam hari untuk menuntun bangsa Israel berjalan di gurun. Tuhan memberikan tiang api di malam hari untuk menuntun bangsa Israel berjalan di gurun. 2 kali. Benar 3, atau salah? 1, 2, 3. Oh. Ya, Benar. benar. Ya, jawabannya true. Yeay. Akhirnya kita bener guys. Bener ya. Cuma emang lebih antusias aja Akhirnya sekarang. rame gitu. Biar lebih keren guys. Mantap. Oke. Suaranya kencangan sama sih. Istri Lot pada akhirnya menjadi tiang awan. Istri Lot pada akhirnya menjadi tiang awan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Kan dia tiang garam. Iya. Jawabannya false. Betul. Pintar sekali kelompok ini, nggak jadi kalah. Kalah guys. Tapi ntar udah kedua kita kalah guys. Kata dong kita nggak bisa guys. Next. Nama ibu Timotius
Ibu Timotius adalah Yunika. Benar atau salah? 1, 2, 3. Dengan baik. Ya, True. jawabannya adalah true. Yeay! Yeay. Sepi ya? Yeay! Kasihan sih. Next, tulah ke-8 di Mesir adalah hujan es. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawab. Baik kan baik. Ya, False. jawabannya adalah false. Tulah ke-8 di Mesir Maaf ya. adalah Maaf ya. belalang. Maaf ya kak. Yeay. Menyenangkan. Lanjut. Durasi. Nama raja pertama bangsa Israel adalah Yosia. Nama raja pertama bangsa Israel adalah Yosia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Baik kan baik. Ya, False. jawabannya adalah false. Kau tahu sih? Nggak salah aja sih. Ini serius. Keberuntungan itu memihak. Oh, Wah, wah. pengetahuan umum kita. Jadi nggak siapa bisa. sih yang pertama? Emangnya? Oh, baru dicari. Haul. Haul? Saul. Oh, Saul. Kedua baru Daud kan. Kan berdaun. Itu masih jauh kan yang si itu. Yosia. Daun. Yosi jauh kan. Ya, nggak tahu. Raja yang naik takhta dengan umur termuda adalah Yoas. Raja yang naik takhta dengan umur termuda adalah Yoas. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh. Yo. False. Jawabannya adalah true. Wih. Mantap. Umur berapa dia naik jadi raja? Ditanya. Oke. Cukup. Oke. Oke. Siap. Hukum Taurat Caranya? ke-6 adalah jangan mencuri. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh, false. Karena hukum ke-6 adalah jangan membunuh. Jawabannya adalah false. Yeay. Ahli Taurat, bos. Siap. Pertanyaan terakhir. Kitab yang terpanjang dalam salah bukan? Gampang. Kitab yang terpanjang Iya. di dalam Alkitab adalah kitab Amsal. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Iya. Jawabannya adalah false. Mazmur. Betul. Yeay, jadi yang jawaban jawab. Ini juga jawab Mazmur loh. Jawabannya adalah Mazmurnya dapat poin. Oke guys, jadi segitu aja babak pertamanya. Sekarang kita mau lanjut ke babak berikutnya, yaitu pengetahuan umum. Cara mainnya yaitu perubahan wujud padat menjadi gas adalah A. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Salah semua. Oh, iya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini baik. Oh, Apa itu? muap. Iya. Diskusi dulu. Bikin baik. Perubahan wujud Bikin baik. padat menjadi gas adalah Bikin A. baik. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Salah semua. Bikin baik. Itu dulu udah yakin. Oh iya. Bukan dari B apa sih? A. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim. Perubahan wujud padat menjadi gas. Salah semua. Soalnya ada pilihan salah semua. Iya bener, ya kan? Iya. Salah semua. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah C. Menyublim. Tuh kan. Nyublim kan waktu Padat ke gas. mengkristal itu ya. Waktu Gas- padat apa? Gas ke padat. Apa Mel? Coba tolong memberi kita insight. Perubahan wujud padat. Nggak usah dibaca lagi soalnya. Dari gas ke padat apa? Nice.
gas ke padat mengkristal ya? Kristal tuh bukan dari Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik namanya 1, 2, 3. Pengen baik. Oh, Ya, Konduktor. betul. Gue kakaknya pinter. aku inget tapi kalah cepet. Ya, harus dicatat nih ya. Berikut yang merupakan bilangan prima. Ai. Oh. Oke, tolong. Aku males. Kalau udah nyerah dulu aja. Nggak usah, nggak usah. Berikut yang merupakan bilangan prima. Lupa bilang Oh. 2, 3. A, Gak usah, yang A. gak usah, Kamu sudah tahu deh jawabannya. Gak usah Mel. gak usah. Biar lebih expert. Bilangan yang gak bisa dibagi itu bilangan prima. Angka gitu. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Gue bisa nih. Gak bisa, Dia termasuk bilang ini. masih awal. Ya udah. Bener kan? Semuanya ada kan? Nggak percuma. Apa ya? Kan bisa lihat ini bacanya. H. HG, DAG. Oh, ya tahu tuh. Oke. Itu apa? Kimia ya? Kimia. Unsur. Astaga. Enggak, bukan. Ayo, bisa, ayo, aku bisa. Bacanya apa HG? Udah, nggak apa, HG aja. Helium. Ini tuh apa sih? Oh. Eka. Hexa. Bukan. Hexagon. Ini. Bukan. Ini. Itu Kilogram. kilogram. Iya. Kilogram. Iya. Udah nggak usah, langsung aja HG. Iya, Hg ke M. Hg ke M. Tanya kayak berapa Hg banyak ke tabel G. periodik gitu. Wah, itu susah itu 33 ya? Hah? Seru. Nggak tahu. Ayo, Mel. Tapi lebih menantang. Ayo, Mel. Kayaknya ganti jawaban, kayak ganti pertanyaan deh. Mel, tanya berapa banyak tabel periodik, Mel? Astaga. Mel. Oke, pertanyaan berikutnya. Di kantin. 10 HG. Tuh kan. 10. Tambah 10 HG. Tambah 5 DAG. Tambah 2D. Sama dengan titik-titik C. G. Ulang. Titik-titik. Lu semua gue belum C. belajar ini di sekolahan. Hah? C. G. C. C. CG sentigram. Sentigram ya? Bener gak sih? Oh. Bentar ya. 10 HG. Tambah 10 Hg. 5 DAG. Lu nanya gue. 1 kilogram berapa Tambah meter? 2DG. Susah nih kalau nggak ditulis. Jadi tulis pakai HP. Berarti 100.000. Apa nih? Dia mau jadi Sebentar. Ulang. 100.000. 10 deh. 100.000. HG. Gimana? Tambah 2 DAG. 10 Hg berarti 1 juta. Ya nggak sih? Terus. Nah, kenapa terdiam? Lupa nih. Ayo nih. Lagi hitung nih di meja nih. Hah? 10 HG. 10 Hg Tambah tambah 5 DAG. Nah, Tambah 2 DG. Sama dengan Dengan titik-titik. Oh. DAG itu di bawah CM. Banyak. 1500 1502 enggak 1500. Ini apa sih pilihan ganda apa bukan? Satu. Hah? Pilih ganda. Bukan. Enggak. Yaudah, jawabannya. Iya salah. Udah dari 15 nya aja udah Satu ya kan 100.000 ditambah 5.000 ditambah 2. 105 dong. 105002. Benar kan? 20. 105020. Ya. Tambah Nah. 05020. Berikut yang merupakan negara ASEAN. A. Harus aku yang jawab. Kalau nggak aku malu. Iya. A. Filipina, Korea, Thailand, Malaysia. Apa? Tadi pertanyaannya apa soalnya? Yang negara ASEAN itu udah salah. Ada Koreanya. Nggak usah dipikirin. Filipina, Korea, Thailand, Malaysia. B. Mending lain kali tulis aja dah. Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos. Oke. Lu boleh langsung ke tangan nggak sih? Udah tahu Lama jawabannya. banget nih. Ini lama banget nih. C. Aku juga tahu. Malaysia, Jepang, Singapura, Taiwan. D. D. Salah semua. Vietnam, Singapura, India, Thailand. Jawabannya 1,
3. Pengen baik B. Saingan. Well, mendingan tambahin Korea Selatan itu South Asia. Sektor aja mendingan. Karena kayak bingung gitu loh. Hah? Enggak. India South Asia. Jepang Korea East Asia. Itu ya guys, insight. Ibu kota Amerika Serikat adalah Hah? Boleh aja. A. Los Angeles, B. New York, Tahu jago. C. Washington DC, D. Salah semua. Coba aja. Coba 1, aja. Biar mereka nggak jawab. 2, 3. Pengen baik. Washington. Jawabannya benar. We are the champion. Iya, Washington. Jawab dong. Washington. Masih pada guys. New York ya? Iya, padahal Washington. Padahal salah semua harusnya. Tapi sebenarnya Washington sih. Peristiwa banjir katanya kapan tuh? Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta. Astaga. Ya, Seru nih pertanyaan. Keren banget, Starji. Lanjut. Sejarah. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda yang mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai peristiwa 1, 2, 3. Ini tuh bukan pilihan ganda. Bukan. 30 SPK. Jauh. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan Iya, bukan ya? muda yang mendesak untuk Iya, mempercepat harusnya. proklamasi Oh. kemerdekaan. G30 SPKI. Jawabannya adalah Benar. salah. Versus Belanda. Ada pemuda. Sebentar. Ini bisa direnggut di Iya, ini. Enggak. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta Sabar, gue oleh ingat. golongan Tapi muda lupa. yang mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai peristiwa. Itu tanggal berapa ya? Sebentar, duh. Peristiwanya. Tahu gitu loh, tapi lupa. Gue kayaknya tahu tapi nggak tahu. Coba ulang lagi, Bel. ABC-nya dong. Emang ada ABC? Ini kenapa buat langsung soal yang selanjutnya sih? Apa ya? Ya, matematika nggak tahu. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda yang mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai peristiwa Proklamasi. Itu jawabannya. Soalnya tadi pas dia ngomong proklamasi kencang ya? Oke, semangat. untuk tentang kemerdekaan Indonesia. Bahwa Peristiwa. Sesungguhnya kemerdekaan itu ya setelah masa oleh sebab itu maka Apa? Indonesia harus dipuskan yang artinya Oh, ini. keadilan. Bagian baik. ya. Tengah sengkok. Betul. Iya. jawabannya. Itu dia. Let's go, baby. Lanjut. let's go baby. Lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Kirain matematika. Belum. Oh, ini bukan. Belum. Lokasi pembacaan Iya, aja loh. teks proklamasi Oh, kemerdekaan iya. Indonesia adalah Oh. ABC dong. di Rumah Soekarno yang bertempat di A. Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. B. Jalan Pengangsaan Timur nomor 57. Wow. C. Kirain yang lain. Jalan Pengangsaan Barat nomor 55. D. Salah semua. Oh. 2, Masih kalian jawab-jawab deh. 3. Ya. A. Jawabannya adalah Pengangsaan. benar. Jago guys. Keren guys. Keren. Ada hubungannya ya. Oke guys, jadi segitu dulu games dari kita. Nah sekarang waktunya untuk beribadah. See you. Dadah. Halo Soldiers, jumpa lagi di Star Genius hari ini. Bersama aku Imelda, yuk kita simak beberapa informasi minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join di Starji Online Service, kalian akan mendapatkan welcoming gift dari kami. Nah, caranya gampang, kalian langsung saja DM ke Instagram kita, @starji.zain. Informasi berikutnya, Starji juga mengadakan Starji Night Prayer setiap hari Kamis pukul 8.30 malam via Google Meet. Bagi kalian yang mau join, kalian bisa mendapatkan linknya dengan DM ke Instagram kita.
Informasi berikutnya, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Untuk mendapatkan linknya, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita ya. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti Home, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram kita. Informasi yang terakhir yaitu kita akan menabur benih mujizat. Yuk sekarang semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang melimpah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan menabur Tuhan, Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun tidak memberi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur. Oke, sekian Star News untuk minggu ini. Have a nice service. Selamat sore Star Generation. Wow, gak kerasa kita udah seminggu ya ngelewatin. Dan sekarang hari ini kita kumpul lagi di sini ibadah online. Nah, buat kalian yang masih nonton drakor, masih ngerjain tugas, masih rebahan, yuk bangkit berdiri, kita bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Let's pray. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah Tuhan, untuk rahmat-Mu setiap harinya Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan mempersiapkan diri Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan dari kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bebas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam hadirat-Mu kami bersuka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mendapat kekuatan baru Tuhan, kesegaran baru Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan.
When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall and you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. Coming with confidence, I am seated in the heavenly place. I am seated with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. Coming with confidence, I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. Conquer it all. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang telah Kau berikan Tuhan. Untuk kemenangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Kau curahkan Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang buka pikiran kami Tuhan, telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu yang terlepas, yang ditaburkan dalam setiap hati kami Tuhan, tumbuh menjadi subur dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan, amin. Hello Starji, seneng banget, kehormatan banget bisa balik lagi ketemu dengan saudara semua. Walaupun ya ibadah kita masih dalam bentuk online, tapi aku percaya banget kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi. Amin ya. So hari ini selagi kita membuka hati kita dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan itu akan menjamah dan memulihkan setiap hati. So mari berikan fokus kita kepada firman-Nya hari ini, karena saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya sekali lagi hari ini. He will show up buat saya, buat saudara, buat kita semua. So let's pray. Bapa di sorga, we come to you God. Kami menghampiri, kami dekati, dan kami rindu ngalamin pengalaman bersama Tuhan lagi hari ini lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah kesukaan kami.
dan kami mau menikmati Engkau hari ini. Roh Kudus, bicara buat setiap kami hari ini dan ajar setiap kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. So, khotbah saya hari ini saya kasih judul It's Time to Grow Up. Mari sama-sama katakan It's time to grow up. Taruh tangan kanan di dada kita masing-masing dan katakan It's time to grow up. So, ini waktunya bertumbuh dewasa. Setiap tahun, entah udah berapa lama ya, saya tuh selalu punya keinginan untuk bertumbuh makin dewasa. Kayaknya pengen aja gitu, makin dewasa itu. Makin bisa melihat segala sesuatu dari angle yang beda, makin bisa dipercaya, dan makin bisa diberkati untuk memberkati. Nah, ada satu cerita, satu kali saya lagi jalan-jalan grocery shopping sama anak saya. Anak saya ya pastinya duduk masuk ke dalam troli dan saya dorong dia. Ada momen di mana dia turun dari troli dan ambil snack atau barang yang dia suka yang sesuai dengan jangkauan dia tentunya ya. Tapi lalu ada momen lain dia lihat ke rak bagian atas dan dia minta saya gendong untuk dia bisa ambil sesuatu di atas sana. Nah, lewat kejadian ini Roh Kudus ngomong banyak banget sama saya tentang growing up. Dan lucunya sejak saat itu Roh Kudus taruh keinginan di hati saya untuk terus bertumbuh jadi dewasa. Mungkin saudara bertanya, loh apa hubungannya Kak? Apa hubungannya Ci? Nah, kita pasti tahu semua kalau barang-barang di toko itu yang letaknya di rak bawah biasanya adalah barang-barang yang gak terlalu berharga. Bener ya? Biasanya harganya murah. Tapi ada barang-barang di toko yang ditaruh di rak atas yang sulit dijangkau oleh anak kecil. Hanya bisa dijangkau oleh orang dewasa dan biasanya harganya lebih mahal. So, anak saya yang masih kecil nggak bisa menjangkau barang mahal di rak atas. Tapi saya yang dewasa bisa mengambil barang mahal di rak atas. Dari sini saya belajar bahwa semakin dewasa saya, semakin saya bisa menjangkau hal-hal yang lebih berharga dari Tuhan. Semakin dewasa saya, semakin saya diberkati dengan kualitas yang berbeda daripada berkatnya anak kecil. Katakan wow. So I think ada sebuah urgensi untuk kita semua sama-sama bertumbuh dewasa. Berapapun umur kita hari ini, God wants you to grow up. Hari ini saya mau ajak kita semua, termasuk saya pribadi juga, untuk again growing up. It is time to grow up. Why? Karena Tuhan pengen berkatin kita. So listen to this. Kalau Tuhan ingin kita berubah dan bertumbuh semakin dewasa, itu karena Tuhan ingin memberkati kita. Sekali lagi ya, kalau Tuhan ingin kita berubah dan bertumbuh semakin dewasa, itu karena Tuhan ingin memberkati kita. Nah, saya akan bacakan satu ayat sekarang yang akan jadi fondasi untuk topik kita hari ini. Lukas 2 ayat 52 berkata seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Aduh, ini ayat bagus banget. Nah, kita akan bahas hari ini. Saudara pasti kaget ketika ayat ini ditulis, Yesus itu berumur 12 tahun. Coba bayangin. Coba ada nggak yang hari ini yang umur 12 tahun yang ikut ibadah online hari ini? Atau mungkin yang anaknya udah berumur 12 tahun. Atau mungkin juga ada yang udah 12 tahun rajin ke gereja tapi cuma duduk, diam, dengar aja. Yesus waktu umur 12 tahun, hari itu ada di bait Allah bukan hanya untuk ikut kebaktian, tapi untuk mengajar di bait Allah. Amazing gak? Oke, mungkin saudara bilang gini, Ci jangan bandingin sama Yesus dong. Dia kan Tuhan, aku kan apalah, aku hanya manusia. But no, Yesus itu lahir ke dunia 100% manusia. Tapi oke lah, saya coba kasih contoh yang lain. Oke, saya kasih contoh Daud. Dia diurapi jadi raja ketika umurnya 15 tahun. Dia menang lawan Goliat waktu umurnya 17 tahun. Daniel, dia dibawa ke Babylon waktu umurnya 16 tahun. Samuel, dia pertama kali dengar suara Tuhan ketika umurnya 12 tahun. So, mari balik lagi ke ayat yang tadi, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar
dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. So, poin pertama, Yesus tambah besar. Saya percaya besar di sini bukan hanya besar di area fisik, tapi juga di area mental dan kerohanian. Dari cerita Yesus di Lukas 2 ini, kita bisa lihat dua hal, bahwa ciri orang yang bertambah dewasa adalah dia bertambah besar di dalam dua hal. Nah, Yesus bertambah besar dalam hal tanggung jawab. Kalau kita baca Lukas 2, mungkin saudara nanti baca di rumah, ini Yesus itu hari itu lagi pergi bersama orang tuanya, Yusuf dan Maria, ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu di luar kota lah, Yesus tinggal di Nazaret dan mereka jalan ke Yerusalem, ada acara di sana. Jadi mereka keluar kota dan dikatakan di ayatnya bahwa untuk mereka pergi ke Yerusalem, mereka perlu jalan sehari perjalanan jauhnya, jalan kaki. Can you imagine? Nah, lalu kebayang gak sih setelah acara selesai, si mama papanya Yesus, Yusuf dan Maria ini pulang dan gak sadar kalau ternyata Yesus itu ketinggalan di Yerusalem. OMG gak? Dan tahu gak apa yang terjadi? Yusuf dan Maria akhirnya balik lagi ke Yerusalem, itu berarti 1 hari perjalanan jalan kaki lagi tuh. Nah, lanjut. Lukas 2 ayat 46 menuliskan seperti ini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Yesus umur 12 tahun sangat mandiri. Dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nggak ngerti dia tidur di mana, mandi atau enggak, makannya gimana, nggak ngerti lah. Tapi ya, salah satu ciri orang yang bertumbuh dewasa adalah semakin mandiri dan semakin bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Katakan amin. So, kalau kita mau bertumbuh semakin dewasa tahun ini, kita harus belajar untuk semakin mandiri dan semakin bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Bertanggung jawab sama pertumbuhan kita sendiri. Nggak harus ditelepon dan diingetin untuk baca firman. Nggak harus ditelepon di WhatsApp untuk ibadah online. Nggak mesti dicek udah saat teduh atau belum. Nggak perlu disuapin atau bahkan dicekokin firman. Kita tanggung jawab sama hidup dan hati kita sendiri. Katakan amin. Lalu kemudian Yesus itu tambah besar dalam hal ketaatan. Yesus bertambah besar tadi ya. Yang pertama Yesus bertambah besar dalam hal tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat bahwa Yesus tambah besar dalam hal ketaatan. Yesus umur 12 tahun tahu banget siapa dia saat itu. Dia tahu dia Tuhan karena waktu itu dia bilang saya harus ada di rumah Bapa. Tapi dia juga tahu, dia sadar betul bahwa hari itu dia adalah seorang anak dari Maria dan Yusuf. Kelihatan banget waktu Yusuf dan Maria akhirnya datang menjemput, Yesus langsung pulang, nurut banget sama mama papahnya. Dan dikatakan di Lukas 2 ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Wow, ini Yesus awesome banget. Yesus itu anak yang obey. Satu saat ibunya Maria ngajak Yesus ke undangan nikah. Ingat ya, pernikahan di Kana. Dan Yesus mau dong. Bahkan Maria minta Yesus lakuin mujizat hari itu di pernikahan. Padahal belum waktunya hari itu. Yesus mau juga loh, nurut banget sama mamanya. Hari gini udah jarang banget anak lelaki 12 tahun mau diajak ke undangan, ya kan? Dan kalau kita baca terus sampai Yesus di kayu salib, Yesus itu bahkan sebelum mati, dia menitipkan ibunya Maria sama saudaranya Yohanes. Wah, he's such a good boy banget. Yesus taat sebagai manusia bahkan sampai matinya. Saya amazed banget. Kalau saya baca ayat ini dan saudara kalau baca lagi terus di Lukas 2 itu pasti saudara akan amazed banget. So, poin kedua, tadi yang pertama Yesus tambah besar. Poin yang kedua, Yesus tambah berhikmat. Kita baca ayatnya ya, Lukas 2 ayat 46 sampai 47, saya akan bacakan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan mereka semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Oke, sekarang kita bayangin, Yesus hari itu bukan hanya diajar oleh para alim ulama, tapi juga ngajar para alim ulama dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yesus hari itu punya hikmat dan hikmatnya terus bertambah. Nah,
Ciri lain dari orang yang bertumbuh dewasa adalah dia memiliki hikmat yang terus bertumbuh dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. So gimana caranya punya hikmat sih? Jawabannya ada di ayat tadi. Yesus duduk, mendengarkan mereka, si alim ulamanya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. So, kalau kita mau bertumbuh semakin dewasa, kita harus punya keinginan dan kerelaan untuk selalu belajar. Karena waktu di mana kita berhenti belajar, itu adalah waktu di mana kita juga berhenti bertumbuh dewasa. Pastinya kita semua familiar dengan quote ini. The moment we stop learning, we stop growing. Hari ini mari kita cek, seberapa besar ya keinginan dan kerelaan saya untuk belajar, untuk diajar, dan bahkan mungkin dihajar. Karena hanya melalui inilah kita akan bertambah hikmatnya dan bertambah dewasa eventually. Starji, hidup itu perlu hikmat. Banyak keputusan dalam hidup yang harus kita buat dan perlu hikmat. That's why Starji belajar, bertambah terus hikmatnya. Amin. Nah, poin yang ketiga, Yesus tambah dikasihi Tuhan dan manusia. Ini poin terakhir saya. Ciri orang yang bertumbuh dewasa adalah bahwa dia bukan hanya semakin dikasihi Tuhan, tapi juga dikasihi oleh manusia. Ada banyak banget orang Kristen yang enggak disukai oleh manusia lain. Dan akhirnya ada banyak orang akhirnya nggak bisa ketemu dengan Yesus. Bukan karena mereka menolak Yesus, tapi karena mereka menolak kitanya. Waduh, ini sedih banget. Tapi dulu juga banyak banget kayaknya orang gak suka sama saya karena sifat-sifat saya yang jelek. Tapi day by day dan tahun demi tahun saya terus bertekad untuk terus bertumbuh, to be a better human being. Supaya waktu saya cerita tentang Yesus, jangan mereka menolak Yesus, lihat hidup saya, atau dengar perkataan saya, atau lihat postingan Instagram saya yang kata-katanya gak oke. So, kalau kita mau bertumbuh semakin dewasa, kita harus bisa membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Yesus hari itu bertemu dengan orang banyak. Dia melayani orang banyak. Tapi di saat yang bersamaan juga, dia nggak selalu lupa untuk menyendiri, untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dia juga membangun hubungannya dengan Bapa. So, kedewasaan rohani bukan hanya melulu soal bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, baca firman, puasa, memberi, tapi juga bangun hubungan dengan manusia lainnya lewat persekutuan, fellowship, komsel, berdoa bersama, dan bahkan melayani bersama. So, hari ini kita belajar banyak banget dari kehidupan Yesus yang masih muda hari itu. Bagaimana dia terus bertumbuh semakin dewasa. So, it's time to grow up. Saya punya satu tabel nih. Jadi ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu ada area pertumbuhan, lalu ada ciri dan caranya. Area pertumbuhan yang kita belajar hari ini dari Yesus. Yesus itu tambah besar tubuh, jiwa, dan rohnya. Gimana sih caranya supaya kita juga tambah besar di area pertumbuhan Yesus ini? So, kita harus punya keinginan untuk mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri dan punya kerelaan untuk taat. Lalu area pertumbuhan Yesus yang kedua, dia tambah berhikmat. Gimana caranya dan cirinya orang yang bertumbuh terus bertambah hikmatnya? Dia punya kerinduan dan kerelaan untuk belajar dan diajar dan mungkin dihajar di dalam komunitas yang sehat dan tepat. Area pertumbuhan yang terakhir dikatakan Yesus tambah dikasihi Tuhan dan manusia. Apa ciri dan caranya? Punya kemampuan untuk bangun hubungan dengan Tuhan dan bangun hubungan dengan manusia. Katakan amin. So, mari kita ingat-ingat. Kalau Tuhan minta kita untuk bertumbuh dewasa, berarti Tuhan mau memberkati kita. Saya percaya banget message hari ini bukan kebetulan. Ini karena Tuhan mengasihi kita semua dan karena Tuhan itu udah gak sabar pengen banget memberkati kita. Yang percaya katakan amin. So, sama seperti Yesus dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Saya mau katakan ini dengan iman untuk Starji tahun ini bahwa Starji makin bertambah besar,
jumlahnya dan kapasitasnya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Tuhan dan manusia. So, mari sama-sama kita berdoa hari ini. Mari setiap mata tertutup dan setiap hati terbuka di hadapan Tuhan. Mari berdoa, dimanapun engkau berada hari ini, mari berdoa. Mari dedikasikan hati kita, hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, saya mau grow up. Tuhan, saya mau grow up. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya nggak mau bertumbuh dewasa, susah bertumbuh dewasa. Tapi saya tahu hari ini Bapa, bagaimana caranya bertumbuh dewasa. Saya tahu hari ini Tuhan, kenapa Tuhan selalu mau saya berubah, selalu mau saya bertumbuh dewasa. Karena Tuhan mau memberkati hidup saya. Tuhan mau memberkati masa depan saya. So ini hidup kami Bapa, ini hidup anak-anak-Mu Tuhan, hari ini dimanapun mereka ada. Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka. Tuhan Engkau yang memulihkan hati mereka. Bawa mereka untuk terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa berapapun umur mereka Tuhan. Bawa mereka mulai dari hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk mereka boleh semakin bertambah besar kapasitasnya, tanggung jawabnya, ketaatannya. Untuk mereka bertambah hikmatnya, bertambah keinginan dan kerelaannya untuk belajar. Willing to learn, willing to obey. Dan aku berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu ini Tuhan semakin hari boleh semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi manusia. Sehingga ketika mereka mengabarkan kabar baik tentang Yesus, ketika mereka bersaksi tentang Yesus, enggak mereka ditolak oleh manusia. Thank you Jesus buat hari ini. Mari taruh tangan kananmu di dada hari ini. Biar Roh Kudus yang mengajar setiap kita mulai dari hari ini. Biar Tuhan sendiri yang terus memampukan kita untuk terus bertumbuh dewasa hari demi hari. Thank you Lord buat hari ini, buat firman Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan thank you Roh Kudus untuk berbicara buat setiap kami hari ini. Kami menerima setiap firman Tuhan di dalam hati kami, di dalam roh kami Tuhan, dengan hati yang lembut, dengan kaki yang rela untuk kami segera setelah ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang grow up. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Starji, Tuhan memberkati. Thank you yang udah join di Start Your Online Service hari ini. See you at home.